di siang yang cukup terik panas ini ya kita akan masuk ke materi ke-7 ya di pertemuan pekan ke-7 gitu ya. Sebelum saya masuk ke materi hari ini ya, karena materi hari ini itu adalah penghawaan ya, jadi penghawaan alami gitu ya, karena Fisbang terbagi menjadi 3, jadi pencahayaan alami, penghawaan alami, lalu akustik lingkungan untuk semester ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi penghawaan, saya akan sedikit share ya tentang ringkasan atau rangkuman ya mind map dari pencahayaan alami kemarin ya. Ini saya izin share screen dulu. Sebentar ya, ditunggu dulu sambil menunggu teman-teman yang baru gabung ya. Sebentar ya, sedang proses untuk share ini. Baik, apakah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Mungkin kalian sudah mempelajari ini ya di pertemuan kemarin ya, karena kemarin juga ada halangan gitu ya, saya maupun dulu tidak bisa mendampingi dalam Zoom gitu ya. Baik, ini saya sekilas saja gitu ya, saya coba akan sampaikan gitu ya tentang pencahayaan alami ya. Jadi keseluruhan dari materi yang sudah kita pelajari ya selama beberapa pekan kemarin gitu ya tentang pencahayaan alami. Jadi yang perlu kalian pahami adalah sifat cahaya itu apa saja ya. Nanti kalian ada difraksi, ada macam-macam sifat itu yang kalian harus paham ya. Lalu prinsip untuk pencahayaan alami itu apa? Ya, bahwa kemarin kita pahami bahwa prinsipnya adalah kita memaksimalkan cahaya gitu ya, tetapi mengurangi panasnya ya. Jangan sampai cahaya masuk sebanyak-banyaknya ya, tetapi panasnya ikut masuk juga gitu ya. Tetapi yang perlu ditekankan di sini pada prinsipnya adalah bagaimana kalian merencanakan suatu konsep pencahayaan alami dengan memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal, namun mengurangi panasnya. Jadi panasnya stop, nggak boleh masuk gitu ya. Itu kalau kita bicara masalah prinsipnya. Kalau tadi sifat cahaya kan tadi difraksi, ada macam-macam tadi ya. Jadi ya, sifat cahaya juga cahaya langsung dan tidak langsung gitu ya. Kalau pada saat kita mau melihat cahaya langsung dan tidak langsung gitu ya, mungkin kalian bisa mengetahui dengan penghalang atau tanpa penghalang seperti itu. Ya, kalau dengan tanpa penghalang berarti dia cahaya langsung. Kalau dengan penghalang berarti nanti kita perlu dengan memikirkan dengan beberapa mekanisme gitu ya. Sorry ya saya review kembali gitu ya, overview gitu ya. Jadi beberapa yang sudah kalian pahami gitu ya. Jadi mekanismenya apa gitu. Jadi pada saat nanti kalian diminta untuk merencanakan pencahayaan alami dengan memanfaatkan cahaya semaksimal mungkin dan mengurangi panasnya. Lalu nanti kita menggunakan metode mekanisme ya, pemantulan, penyaringan dan pembayangan. Ya, lalu rumusnya juga
sudah dicoba untuk latihan ya kemarin ya dengan menggunakan rumus ADF ya, menghitung rata-rata dialek faktor ya, DF itu adalah dialek faktor ya, jadi faktor cahaya siang. Lalu kalian juga sudah mengenal ya untuk pembayangan penyaringan, kalian juga sudah mencoba dengan menggunakan rumus fungsi H per DLD. Nah, itu kalau kita bicara masalah prinsip. Lalu kalau kita bicara masalah arah datangnya cahaya gitu ya, di sini juga ada strateginya ya untuk langsung dan tidak langsung. Ini strateginya dengan menggunakan mekanisme apa namanya? Ada yang single, ada yang bilateral gitu ya. Kemarin juga sudah dipahami semua ya. Kemudian bagaimana aplikasinya ke dalam desain gitu ya. Kemudian kalau syarat kualitas cahaya itu kalau interior berarti kita pertama yang harus kita perhatikan adalah titik ukurnya. Lalu yang kedua adalah lubang cahaya efektif, dan yang ketiga adalah warna ruang. Ya, seperti kemarin sudah kita pelajari bahwa yang namanya warna itu nanti merupakan sangat berpengaruh gitu ya, karena dia merupakan media pantul gitu ya, media pantul cahaya, sehingga warna ruang pun juga akan berpengaruh gitu ya terhadap sistem pencahayaan maupun distribusi cahaya yang ada di dalam suatu ruangan ya. Kemudian yang eksterior itu syarat kualitas cahayanya adalah kita harus mempertimbangkan keberadaan open space, ya, kemudian rasio bangunan, kemudian tata masa bangunan dan skyline kawasan. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa yang namanya garis skyline itu kalau kita lihat ya dalam satu kawasan ya pasti di pusat kota itu dia akan memiliki ketinggian yang lebih gitu ya, dibanding dengan yang di pinggir kota gitu. Dan kemarin juga kita juga mempertimbangkan masalah jarak ya, jarak antar bangunan ketika kalian merencanakan suatu pencahayaan di dalam bangunan yang berlantai banyak gitu. Karena jarak itu yang kalau jaraknya terlalu dekat itu nanti akan berakibat menghalangi ya, bangunan yang lainnya itu akan menjadi penghalang terhadap bangunan yang kalian rencanakan gitu. Jadi faktor penghalang cahaya itu tidak harus dengan pohon saja, bahkan keberadaan bangunan yang di sekitar kita itu bisa jadi sebagai penghalang juga gitu ya. Jadi untuk eksterior yang harus perlu diperhatikan adalah keberadaan open space, lalu rasio bangunan, lalu tata masa bangunan, dan skyline kawasan. Ya, kemarin juga untuk strategi pencahayaan kalian juga sudah mencoba untuk menghitung dengan rumus shading gitu ya. Jadi minimal kalian sudah bisa merencanakan ya. Jadi shading itu tidak sekedar hiasan, tidak sekedar ornamen, namun perlu diperhitungkan ya, perlu dianalisa dulu sebelum kalian membangun merencanakan sebuah pencahayaan dengan menggunakan mekanisme shading tadi gitu ya. Nah, ini ringkasan ya, jadi mind map tentang materi pencahayaan alami ya. Nah, kemudian kemarin sifat cahaya juga muncul di situ, ada refleksi, absorpsi, transmisi, difusi gitu ya. Jadi sangat berkaitan gitu ya. Jadi sifat cahaya yang dia tuh bagaimana dia menyerap gitu ya, bagaimana dia sebagai difusi dan sebagai transmisi gitu ya. Kemudian dihubungkan juga dengan arah datangnya cahaya ya, sehingga kita bisa melihat bahwa sifatnya tuh dia sifat cahaya berdasarkan arah datangnya cahaya itu dia langsung atau tidak langsung gitu. Nah, seperti itu ya, sehingga ketika dia mengalami suatu kondisi yang mungkin kurang cahaya gitu ya, maka dia harus diperkuat gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempertimbangkan media pantul yang ada gitu ya. Mungkin dengan ini tadi ya, dengan warna ruang gitu ya, kemudian dengan memperhitungkan lubang cahaya efektif gitu ya, dan rasio tadi ya. Jadi kalau kita menghitung gitu ya, jarak antar jendela, jarak antara bidang kerja ke jendela itu kan seperti D ya, kemarin kita sudah pahami seperti itu, sehingga kan kita lihat ya, kalau semakin jauh dari lubang jendela maka semakin gelap ya, karena angka intensitas cahaya semakin rendah gitu ya. Kalau kalian lihat ya, beda sekali ketika kalian mempelajari pencahayaan buatan ya. Di situ direncanakan suatu pencahayaan dengan konsep menggunakan cahaya lampu gitu ya, sehingga stabil di situ, kemudian distribusi cahayanya bisa merata ya. Kalau kita menentukan titik lampunya merata, berarti kan distribusi cahaya pun juga akan merata ya. Tetapi untuk pencahayaan alami ini berbeda gitu ya. Semakin jauh ya dari jendela, lubang jendela gitu ya,
maka dia akan semakin kecil angka distribusi cahayanya. Itu artinya bahwa semakin jauh dari jendela dia angka semakin gelap gitu ya. Secara visual kita rasakan semakin gelap gitu. Sehingga distribusi cahayanya perlu kita buat merata ya dengan memperkuat bagian-bagian yang dia masih terlihat gelap gitu ya. Atau justru kalau dia terlalu panas gitu ya, maka dia harus direduksi, dikurangi seperti itu. Ya. Ini adalah bagian dari konsep pencahayaan alami. Ya. Lalu kemarin juga kalian diminta ya di pertemuan ke-6 diminta untuk mempelajari sendiri gitu ya, kira-kira nanti apa sih gitu ya fungsinya gitu ya, kita mengukur dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemarin juga kalian mungkin sudah membuka ini ya video praktikum ya, jadi nanti kalian bisa mengenali beberapa peralatan yang ada gitu ya untuk menghitung pencahayaan alami dan mengukur pencahayaan alami gitu ya, sehingga nanti pada saat suatu kasus kalian mau membuat suatu penelitian gitu ya, kalian bisa menganalisanya ya. Ini mau saya tayangkan kok, loadingnya masih lama ya. Mungkin kalian bisa buka sendiri ya di pertemuan ke-6, kalian buka beberapa contoh dari peralatan yang digunakan dalam pengukuran atau analisa pencahayaan alami. Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi, ketika jauh dari lubang jendela, maka dia angka intensitas cahayanya kecil dan dia secara visual terlihat gelap. Oleh karenanya, di situ kita melihat ada iluminasi gradien. Ya, kalau dibuat grafik dia akan menurun gitu ya, dari depan jendela sampai menuju ke menjauh dari jendela dia akan menurun seperti itu ya. Ini belum muncul ya, itu bagian dari materi dari pencahayaan alami. Ya, saya ini kan kok belum bisa muncul ya ini ya. Sebentar. Ini memang loadingnya agak lama gitu, jadi ditunggu dulu sebentar. Nah ini contoh kondisi iluminasi gradien yang ada, gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, tadi saya katakan bahwa semakin jauh dari lubang jendela maka dia semakin gelap gitu ya. Dibuat grafiknya akan seperti ini ya. Jadi ini lubang jendelanya, lalu dibuat grafiknya, maka semakin ke belakang ruangan maka akan semakin gelap karena intensitas cahayanya semakin kecil gitu ya. Nah ini yang dinamakan dengan grafik iluminasi gradien ya. Seperti itu, sehingga distribusi cahaya bisa kita lihat gitu ya, di bagian yang area yang di depan jendela, jarak terdekat dari lubang jendela dia akan terang, namun semakin menjauh dia semakin gelap seperti itu. Sehingga yang perlu kita tambahkan di sini ya mungkin dengan bantuan cahaya buatan gitu. Jadi nanti akan ada desain penggabungan antara pencahayaan alami dengan menggunakan memanfaatkan cahaya matahari dan digabung dengan pencahayaan buatan, yaitu di situ adalah cahaya lampu seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat ya, memang kondisi gradasi iluminasi ini akan sangat berpengaruh terhadap ketidakstabilan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan gitu ya. Nah tentunya dalam kondisi yang ideal cahaya masuk pun itu dia tidak bisa merata seperti itu. Ya itu yang dinamakan dengan iluminasi gradien. Ya. Sehingga nanti kita bisa membantunya dengan proses pemantulan gitu ya. Jadi kemarin kan sudah prinsipnya pemantulan adalah bagaimana kalian bisa membuat pemantulan itu dari arah yang tertinggi dulu. Ya, kita bawa masuk cahaya matahari ke dalam ruangan dengan pantulan yang tertinggi, lalu didistribusikan ke dalam ruangan seperti itu. Ya. Itu adalah tadi ya untuk memperjelas iluminasi gradien, untuk memperjelas bahwa semakin jauh dari lubang jendela dia semakin kecil angka intensitas cahayanya. Ya. Kemudian ini saya mau memperkenalkan beberapa alat nih ya, saya coba buka kok masih menunggu. Ditunggu dulu ya, ini mungkin sambil munculnya video itu ya. Nanti kalau ternyata nggak bisa ya nanti kalian buka sendiri di situ. Nah, alatnya apa saja yang digunakan? Kemarin untuk mengukur pencahayaan alami menggunakan alat apa ya?
Mas, Mbak mungkin masih ingat alatnya apa? Ada yang tahu? Satuannya dulu deh. Satuannya apa untuk menghitung intensitas cahaya alami kemarin? Lux, Bu. Lux ya. Berarti alatnya apa? Lux meter, Bu. Ya, betul. Jadi pada saat kita mengukur pencahayaan alami, itu alat yang kita gunakan adalah lux meter atau lag meter. Ya, jadi sama-sama dia untuk mengukur intensitas cahaya, gitu ya. Kemudian ini videonya nggak muncul sih ya. Kalau misalnya nanti sudah kalian ukur, kemudian kalian masukkan ke rumus, gitu ya. Lalu bagaimana kita mengolah datanya, gitu ya. Kita lihat ya dengan menggunakan surfing mapping ya. Jadi Surfer 11 itu bisa kalian download gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang memang ingin tahu nanti bisa hubungi saya, nanti bisa di ini ya, di copy. Karena nanti selain pengukuran, kalau dalam praktikum itu kan dalam satu penelitian, selain pengukuran, dia juga harus menganalisa. Ya, jadi dari pengambilan data, lalu kita olah ya. Di sini ya, nanti kalian buka sendiri nih, kok saya buka nggak berhasil-berhasil. Sebentar, kalau yang server mapping ini coba ya. Dia, ya betul ya, jawabannya Luxmetric. Server 11 ini nanti digunakan untuk apa? Gitu ya, untuk mengetahui distribusi cahaya di dalam ruangan tersebut. Ya, misalnya nih ya, kalau kalian mengukur ruang kelas, gitu ya, kemudian menentukan titik ukurnya, misalnya Anda bagi menjadi 12 titik ukur, gitu ya. Enggak muncul ya. 12 titik ukur itu, lalu kalian hitung rata-ratanya, kemudian secara visual kalian pengen tahu kira-kira dia tingkat distribusinya itu merata atau tidak gitu ya cahayanya. Nah itu kan dengan menggunakan server mapping gitu ya. Nah seperti ini. Nah, ini coba saya ini ya. Ini ya, agak saya percepat ya. Nah, oke, saya stop ya. Di sini kalian bisa melihat ya. Kalau ini kan tadi peruntukan server mapping kalau untuk jurusan geografi ya. Kalau kita peruntukannya ya ketika kita memanfaatkan server mapping ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui distribusi cahaya di dalam satu ruangan. Ya, seperti kayak yang kalian lihat ya. Di sini tadi kan ada warna ya, gradasi warna di situ ya. Nah, warna-warna yang bahwa di situ cahayanya sangat terang. Nah ini ya, sangat terang sekali. Tetapi pada saat semakin jauh, menjauhi sumber cahaya gitu ya, dia semakin gelap warnanya. Jadi ada gradasinya. Ya, jadi di bagian tengah itu, di bagian yang sumber cahayanya itu terang, gitu ya, sumber cahayanya itu kelihatan sekali, gitu ya. Di sini tuh kelihatan sangat terang. Tapi di bagian semakin menjauh dari sumber cahaya tadi, dia semakin gelap. Kalau ternyata jendelanya di sini, berarti dia distribusinya hanya sampai sini. Ya, makanya tadi ada grafik iluminasi gradien ya. Semakin menjauh dari jendela, dari lubang bukaan jendela, maka dia semakin gelap. Itu artinya angkanya juga semakin kecil nilai intensitas cahayanya. Seperti itu ya.
Oke, ini contoh ruangannya ya. Ketika kalian mau mengukur suatu ruangan gitu ya dengan menggunakan sulfur mapping tadi ya, tentunya apa ya langkah pertama yang harus Anda ketahui adalah Anda coba gambarkan denahnya ya. Kondisi existingnya seperti apa. Di sini ada lubang jendela, Anda gambarkan ya. Meja kerja ya, maaf ya, ini ada meja kerja, ada bukaannya ya, di sini juga ada. Kemudian di sini ada pintu. Nah, kemudian setelah itu kalian membawa alat luxmeter tadi, kalian bawa ke dalam ruangan tersebut, lalu kita buat titik ukurnya. Ya, kita masing-masing, kan ruangan ini luas ya, 6 kali 4 gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan titik ukurnya, lalu nanti kita hitung masing-masing titik ukur itu berapa nilai angka kalau dengan menggunakan alat gitu ya, berapa lux seperti itu ya. Ini baru proses pengambilan data ya. Namun sebelum pengambilan data Anda perlu membuat sketsanya dulu gitu ya supaya bisa menentukan titik ukur mana yang perlu kita buat dan berapa titik ukurnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Oke, ini penjelasannya ya. Kalau kita lihat, itu kalian bisa lihat masing-masing angka perolehan dari pengukuran ya, dengan menggunakan alat luxmeter atau legmeter tadi. Ya. Di sini angkanya 100 lux, ya. Ini 114, lalu ini 230, dan ini 350. Hal ini sangat terbukti sekali gitu ya, bahwa ketika dia di depan jendela, jarak antara bidang kerja dengan bukaan itu jarak terdekat, itu maka dia akan menghasilkan nilai intensitas cahaya yang cukup tinggi. Ya, ini kan 350. Ini turun lagi ya, mundur ke belakang menjadi 258, menjadi 210. Begitu juga dengan kondisi di sini. Kenapa angkanya kecil? Karena angkanya kecil karena di sini jauh dari jendela. Ya, kita lihat di sini dinding, dua sisinya ini adalah dinding semua. Sedangkan ada lubang jendela kecil aja jauh gitu ya. Mungkin dari sini masih kelihatan 180 gitu ya. Tapi kalau pada bagian sudut ruangan ini hanya 115. Bahkan di sini ya depan pintu ya ke tengah ini hanya 95. Di sini artinya gelap. Nah, sehingga nanti kalian bisa bayangkan ya, bisa bandingkan dengan hasil mappingnya nanti. Ya, tentunya pasti di sini akan terasa terang. Ya, Anda ingat-ingat ya, posisi di sini pasti akan terang. Ya, karena dia perolehan ketika dia mengukurnya dengan menggunakan luxmeter tadi, angkanya yang dihasilkan cukup besar, 350 gitu ya. Oke, yang besar di bagian-bagian yang mendekati jendela. Ya, semakin jauh maka dia semakin kecil.
Nah, ini mulai dimasukkan ya dari angka koordinat tadi ya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada X dan ini Y. Lalu dimasukkan perolehan angka pada saat pengukuran dengan menggunakan alat tadi. Ya. Oke, sampai di sini bisa terlihat sekali gitu ya, bahwa pada posisi bukaan yang tadi itu lubang jendelanya besar, jadi kan kelihatan di sini itu terang sekali. Yang warna merah ini adalah warna yang menandakan bahwa intensitas cahayanya sangat terang sekali, ya. Lalu kita lihat tadi di sini ada lubang jendela kecilnya. Lubang jendela kecil, ini pintu ya, di sini ada pintu, di sini ada lubang jendela kecil.
tidak terlalu signifikan karena memang yang berpengaruh di sini adalah jendela yang besar tadi. Ya, ini bisa banyak faktor ya, kemungkinan lokasinya di area yang dia tuh sesuai dengan arah datangnya cahaya matahari masuk ke dalam bangunan. Ya. Seperti itu. Nah, pada kondisi yang dia gelap, gradasi warna biru gelap ini menandakan bahwa di sini tuh cahayanya sangat intensitas cahayanya sangat kecil gitu ya, sehingga dia terlihat gelap. Dan ini tadi yang semakin jelas bahwa semakin jauh dari jendela maka dia semakin gelap dan semakin kecil intensitas cahayanya. Karena yang merah-merah ini adalah yang paling terang. Semakin mundur dia kuning gitu ya, semakin hijau. Bahkan di sini tuh sangat gelap gitu ya. Karena dia tidak dekat dengan bukaan gitu ya, dari pintu jauh, dari jendela jauh gitu ya, sehingga di sini kemungkinan besar harus membutuhkan bantuan cahaya buatan gitu ya kan, untuk memperoleh, andai kata ini adalah ruang kelas gitu ya, maka yang paling nyaman itu adalah kondisi di sini karena dia terang gitu ya, karena dia kalau ruang kelas itu kan dia harus untuk aktivitas membaca, untuk menulis gitu ya, sehingga dia membutuhkan pencahayaan yang sangat terang. Nah, oleh karenanya nanti akan ada penggabungan antara pencahayaan alami dan pencahayaan buatan gitu ya, bisa kalian tambahkan beberapa titik lampu untuk menyelesaikan masalah ya yang terjadi gitu ya, supaya distribusi cahaya penyebarannya itu menjadi lancar seperti itu. Ya, itu adalah contoh untuk menghitung cara untuk menganalisa distribusi cahaya ke dalam suatu ruangan ya. Nanti bisa kalian cobakan sendiri gitu ya caranya menganalisa gitu ya. Ini sangat penting ya, nanti dibutuhkan pada saat kalian seminar penelitian ya, atau saat kalian tugas akhir ya. Pada saat kalian mau merencanakan sebuah ruangan gitu ya dengan penekanan pencahayaan alami gitu ya, maka kalian harus studi kasus dulu, harus meneliti dulu suatu ruangan gitu ya, dan mengetahui pola persebaran yang terjadi dalam suatu ruangan tersebut. Nah, setelah terjadi jadi pola persebarannya tadi ya, dengan menggunakan pemetaan tadi, nah ini bisa kita kopikan, pemetaannya kita kopikan ke dalam jenah yang sudah kalian buat awal tadi ya. Jadi dimasukkan, di copy paste ke jenah existing tadi. Nah, untuk memperkuat bahwa ini posisinya mengingatkan ya bahwa di sini tuh tadi posisinya dekat dengan jendela, yang di sini dekat dengan pintu. Di sini cenderung terang tapi tidak terlalu signifikan karena lubang jendelanya sangat kecil gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi ya pentingnya warna tadi supaya kita bisa menganalisis gitu ya, bagaimana kita bisa memahami bahwa yang merah ini mewakili kondisi yang terang gitu ya. Kalau yang kuning sedang gitu ya, yang hijau kurang gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh ketika kita menghitung suatu ruangan gitu ya, menghitung rata-ratanya, lalu kita dukung dengan menganalisa pola persebarannya gitu ya, distribusi cahayanya dengan menggunakan super mapping. Nah, ini yang digunakan tadi, ini penjelasan yang sudah dibuat oleh kakak asisten yang namanya Mas Bingar gitu ya. Kemudian di situ menggunakannya servernya 11 ya, karena memang ini berkembang terus gitu ya. Dulu awal kita menggunakan server tuh masih server 5, lalu server 6 gitu ya, kemudian ada lagi muncul dengan server 11. Nah, ini free ya, kalau kalian mau download itu juga bisa gitu, untuk menganalisa ya. Karena kalau yang kita analisa dengan menggunakan pola persebaran tadi kan lebih memperkuat gitu ya, lebih menguatkan analisa kalian. Kalau hanya sekedar menghitung dengan menggunakan alat kan kita nggak bisa mengolahnya gitu ya, atau mungkin kurang memahami cara distribusi penyebaran itu seperti apa. Nah, kalau yang seperti ini kan bisa terlihat dan bisa kita copy paste ke dalam jenah ruang tadi, sehingga cukup jelas terlihat pola-pola persebarannya ya. Itu adalah penjelasan dari cara mengerjakan server mapping ya, dengan menggunakan server ya, server yang dia server 11 gitu. Ini saya mau perlihatkan alatnya ya, karena takut saya kalian sudah dapat materi pencahayaan tapi belum tahu alatnya apa saja yang digunakan gitu ya. Coba nanti saya coba sekali lagi bisa mencoba melihat. Nah, muncul ya. Ini juga yang video ini dibuat oleh kakak-kakak asisten gitu ya, yang sudah membantu. Kalian lihat secara singkat saja. Harus cepat ya. Sebentar. Saya mau lihatkan yang tadi.
ini lux meternya seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara mengukur cahaya alami ya dengan menggunakan sensornya yang putih ini. Ini kan ada tutupnya. Kalau kalian pinjam alat lab meter atau lux meter, sensornya ini Anda buka gitu ya. Karena kalau tidak dibuka, maka angkanya akan 0. Ya, ketika ini tutupnya dibuka, maka kita arahkan ke bagian sumber cahaya yang ada. Ya, misalnya cara memegangnya juga harus betul gitu ya. Karena kalau terlalu dekat dengan badan kita, nanti justru yang terkena sensor ini adalah warna. Nah, ya, kalau saat pengukuran kalian menggunakan warna hitam gitu ya, nanti akan berpengaruh angkanya. Sehingga ini ada kabelnya. Ketika kalian mau mengukur, dia bisa Anda julurkan menjauh dari badan Anda, tubuh Anda seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, di situ ada alat stopwatch, ada lag meter, ada sensornya dari lag meter tadi, lalu ada stopwatch digunakan untuk ketika dia mengukur. Ya, jadi ketika hitungan waktunya ya berapa detik sekali seperti itu. Ya, kemudian biasanya pada saat mau mengukur itu ya, kita biasanya juga harus mengukur juga penghawaannya supaya kita bisa ada referensi gitu ya. Jadi kira-kira pencahayaannya ini membawa pengaruh terhadap kenyamanan termalnya tidak ya, sehingga biasanya dia akan membawa alat hygrometer di situ ya, sekaligus dia mengukur suhu maupun kelembabannya, bahkan mungkin kecepatan anginnya. Karena apa? Karena kemarin seperti yang pernah saya katakan bahwa pencahayaan alami dan penghawaan alami ini akan saling berkaitan ya. Tentunya kalau kita membahas tentang desain kenyamanan ya, baik dari sisi cahaya maupun termal, dan jendela itu tentunya kemudian nanti akan membawa pengaruh besar gitu ya terhadap cahaya maupun terhadap kenyamanan terhadap termalnya ya. Itu sedikit overview dari materi pencahayaan alami gitu ya, semoga bisa membawa kalian menjadi lebih paham gitu ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Kita mulai masuk materi baru, yaitu dengan materi penghawaan alami. Mungkin sambil menunggu loading bisa keluar ini, kalian ada yang ditanyakan tidak? Bisa dipahami ya? Bisa ya, nanti sambil jalan nanti kalau ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan silahkan ditanya. Nah, untuk penghawaan alami ini tentunya kita bicara fisika bangunan itu kata kuncinya adalah kenyamanan ya. Nyaman secara visual ya. Nyaman secara termal, nyaman juga secara cahaya, dan nyaman juga secara suara. Jadi kebisingan itu juga akan berpengaruh terhadap kenyamanan yang ada di dalam ruangan gitu ya. Kalau ruangannya adem, sejuk, cahayanya cukup, tapi bising kan juga nggak nyaman gitu ya. Sehingga 3 hal tersebut yang menjadi indikator bahwa kita mengatakan nyaman itu dari ketiga hal tersebut. Ya. Lalu sebelum kita masuk ke apa sih penghawaan buatan itu gitu ya, kemudian apa yang dimaksud dengan kenapa harus kita mempelajari penghawaan itu gitu ya. Nah mungkin kalian perlu pahami bahwa ada kaitannya ya, kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 94 bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu silih berganti malam dan siang ya. Kemudian Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan dengan sesudah mati ya, kering, kemudian dia sebarkan di bumi itu segala hewan dan pengisaran angin dan awan dan banyak hal ya.
yang terkait dengan angin ini kalau kalian cari di Quran tuh ada ya. Bahkan tentang cahaya itu juga ada gitu ya, tentang nur cahaya itu ada ya. Artinya gitu ya, kalau kita mau mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan gitu ya, sebenarnya manusia itu kan bisa memanfaatkan semua pemberian yang sudah ada di dunia ini gitu ya. Tidak harus kemudian kalian membangun sebuah bangunan lalu kemudian Anda selesaikan pemecahan besarnya selalu dengan menggunakan AC gitu ya. Sedangkan kita lihat gitu ya, bahkan sampai langka gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi gitu ya, kita sebagai manusia itu kurang memanfaatkan gitu ya, yang sudah Allah berikan gitu ya. Saat Allah sudah mengurangi kenikmatan kita dengan kita tidak bisa melakukan aktivitas tanpa oksigen ya, baru kita menyadari satu tabungnya itu harganya berapa. Dan waktu itu sangat langka gitu ya, cari tabung oksigen itu sangat di mana-mana itu tidak ada gitu ya, sangat langka gitu. Karena banyak pasien yang dia saturasinya rendah gitu ya, saturasi oksigennya rendah sehingga dia membutuhkan oksigen. Nah, hubungannya dengan fisika bangunan gitu ya. Oksigen ini sangat baik sekali untuk kesehatan kita, gitu ya, baik kesehatan makhluk hidup ya pada umumnya ya, baik itu kita sebagai manusia ataupun tanaman. Ya. Kita bayangkan bahwa yang namanya hewan, manusia, gitu ya, dan bahkan tumbuhan aja membutuhkan angin gitu ya untuk perkawinannya gitu ya, supaya bisa kemudian dia bisa berkembang biak seperti itu ya. Dengan bantuan siapa? Angin juga gitu ya, sehingga angin ini membawa pengaruh besar gitu ya terhadap kehidupan kita gitu ya. Nah, kita sebagai arsitek gitu ya, kalian sebagai calon arsitek gitu ya, harus berpikiran bahwa kita optimalkan semua sumber daya yang ada gitu ya, tanpa kita harus meminta manusia itu membayar gitu ya. Kita harus ke apa namanya, cari kemana-mana beli oksigen hanya dapatnya sedikit dan itu harus beli lagi, cari lagi dan seterusnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengoptimalkan gitu ya. Kalau misalnya kita kemarin bicara masalah pencahayaan ya, kita optimalkan cahaya masuk ke dalam bangunan gitu ya, karena cahaya itu juga penting untuk tumbuhan ya, untuk proses fotosintesis, untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan hewan gitu, cukup bagus juga cahaya matahari gitu ya. Artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak akan sia-sia gitu, dan seperti yang kita alami semuanya gitu ya pada saat kemarin musim Covid itu, kita lalu apa yang bisa kita katakan gitu. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan gitu ya, karena semua pemberian Allah itu luar biasa gitu ya. Dan kemudian di sini kalian malah justru jangan berpikir kemudian bagaimana menciptakan sebuah kenyamanan ruang itu harus dengan menggunakan AC gitu ya. Yang kita ketahui bahwa mesin AC itu sebenarnya adalah merusak lingkungan itu sendiri gitu ya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk desain rumah tinggal, desain bangunan pada umumnya gitu ya, bolehlah pada saat kalian merencanakan dengan menggunakan penghawaan buatan. Namun ada catatannya ya, kalau ternyata masih bisa diselesaikan dengan menggunakan penghawaan alami, itu jauh lebih baik gitu ya. Karena apa? Ada sisi kelebihan dan kekurangannya. Ya, kalau kalian bicara masalah penghawaan alami dan buatan ya, kita tahu gitu ya plus minusnya gitu ya, keuntungan dan kekurangannya. Kalau menggunakan penghawaan alami, tentunya dia akan memberikan efek apa dalam kehidupan kalian gitu ya. Pergantian udara yang sehat gitu ya. Kalau rumah kalian tuh tidak ada bukaannya, kemudian atau ada jendelanya jarang dibuka, pasti kondisinya seperti apa? Yang kalian rasakan apa? Nyaman nggak kalau bukaan yang nggak kamar ya, dalam satu kamar mungkin gudang ya, gudang itu kan ada jendela atau tidak itu nggak ada pengaruhnya karena jarang dibuka misalnya seperti itu. Kira-kira kondisi kalau tidak ada pergantian udara itu kondisi ruangannya nyaman atau tidak? Pengap, Bu. Pengap, iya. Selain pengap itu juga tidak sehat ya. Kemudian selain pengap juga dia ini apa namanya, lembab, benar nggak? Kalau ternyata dalam suatu bangunan tidak ada bukaannya, tidak ada kondisi pergantian udara yang baik, maka yang terjadi adalah kondisi dalam ruangan kelembabannya tinggi. Itu artinya nanti keawetan material di dalam ruangan pun juga tidak bisa terjaga dengan baik. Ya, kita ngelihat bahwa yang namanya tembok itu ya, itu kan juga dia butuh gitu ya, angin, pergantian angin masuk. Ruangan yang nggak pernah dibuka, kalian punya kamar nggak pernah dibuka, ditutup terus, itu nanti lama-lama yang namanya dinding itu akan berjamur
ya ekstrimnya lebih ekstrimnya lagi nanti lama-lama akan mengelupas seperti itu. Nah, itu artinya bahwa keberadaan pengawalan alam ini sangat penting gitu ya. Jadi keberadaan pergantian udara dari luar ke dalam bangunan itu sangat penting gitu ya, untuk menciptakan kondisi ruangan supaya sehat ya. Lalu kebersihan udara ya. Kalau tidak ada pergantian udara dengan yang baik gitu ya, tidak ada bukaan yang ya cross ventilasi gitu ya atau ventilasi silang gitu ya. Karena yang kalian pahami ya mungkin kenapa sih kalau kita masuk ke dalam ruangan yang dia pakai AC gitu ya, ruangannya kan pasti tertutup ya karena AC itu diciptakan supaya dia hemat energi ya. Salah satu caranya adalah dengan cara menutup semua celah yang ada di dalam ruangan tersebut ya. Artinya pada saat nanti kalian memanfaatkan ruangan, misalnya kalian masuk ya ke ruangan apa ya, ruangan seminar misalnya ya, saat itu kalian baru aja masuk awal pertama kali, AC baru nyala sekian detik gitu ya, kalian masuk gitu. Mungkin kalian akan merasakan mual-mual, kemudian bau yang tidak enak gitu ya, kemudian apa tadi, pengap gitu ya. Itu karena apa? Kebersihan udaranya tidak terjaga, tidak ada filternya seperti itu ya, karena tidak berganti tadi, tidak ada proses pergantian udara tadi ya. Karena dengan menggunakan sistem AC tadi bisa dipastikan bahwa kondisi udara di dalam ruangan itu tidak bersih ya, tidak sebersih ketika kita menggunakan pengawaan yang alami, walaupun di dalam komponen AC itu sudah ada filternya gitu ya, tetapi kan kemampuan mesin itu akan sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan suatu kondisi bangunan yang dia menggunakan bukaan ya untuk mengoptimalkan proses pergantian udara tadi ya. Dan polusi udara tuh akan sulit untuk keluar gitu ya. Ini contoh nih ya, ketika Anda di dalam ruangan yang ber-AC gitu ya, satu orang yang dia membawa minyak kayu putih gitu ya, mungkin satu ruangan tuh akan bau semua gitu ya. Tapi hilangnya tuh akan sulit, lama gitu ya. Kenapa? Pada saat kita menyalakan AC kan kita tidak boleh membuka pintu, tidak boleh membuka jendela gitu ya. Karena apa? Nanti proses pendinginannya lambat gitu ya, sehingga mesin AC itu akan menjadi mudah rusak gitu ya, dan itu pemborosan gitu ya, secara konsep penghematan energi itu sangat jauh seperti itu. Nah, artinya pada saat proses pergantian udara tidak baik di dalam ruangan yang dia ber-AC, maka dia akan mudah menularkan virus ya. Coba ya, kalau kalian kuliah PTM ya, tatap muka, kemudian Anda masuk di ruangan ber-AC, satu orang kena pilek gitu ya, batuk pilek flu gitu ya. Nah, nanti bisa jadi nanti satu ruangan kelas itu bisa tertular gitu ya. Sehingga pada saat kemarin pada saat kalian mengalami kejadian wabah COVID yang luar biasa itu dampaknya ya, itu kan banyak terjadi klaster di perkantoran. Karena apa? Di situ pergantian udaranya tidak baik gitu ya, dan mereka menggunakan fasilitas gedung yang menggunakan pengawaan yang buatan. Semuanya tertutup, tidak ada instalasi lubang ventilasi apapun gitu ya, semuanya ditutup gitu ya. Nah, pada saat kita menyadari itu ya, kita baru dikasih peringatan sama Allah gitu ya. Kalian muncullah wabah itu yang walaupun kita ketahui itu asalnya dari mana gitu ya, tapi kita percaya, kita yakini bahwa ini semua itu adalah ujian gitu ya, bahwa ketika kita hidup berdampingan dengan virus itu kan sangat luar biasa dampaknya, merubah semua pola kehidupan kita gitu ya, yang tadinya kita bisa bebas bersosialisasi dengan satu sama lain, ini tidak bisa dan seterusnya. Nah, ini dampak yang sangat luar biasa gitu ya, sehingga pada saat itu barulah manusia menyadari banyak kantor-kantor, banyak ruangan-ruangan di gedung-gedung kantor yang berlantai banyak itu yang mereka buka ventilasinya. Ya, karena ada aturan dari Kemenkes gitu ya, bahwa ventilasi harus dibuka gitu loh. Jadi karyawan boleh masuk tapi dia menggunakan sistem WFO, WFH gitu ya. Kemudian di situ diatur berapa rasionya, berapa yang harus berangkat hari itu, dan kemudian ventilasi harus dia menggunakan yang dia bisa ada pergantian udaranya. Ya, harapannya supaya tidak saling tertular satu sama lain. Ketika salah satu orang membawa virus, kalau ada pergantian udara dengan baik gitu ya, maka dia akan bisa keluar gitu, tidak bertahan di dalam ruangan tersebut ya. Itu artinya kemudian kita harus berpikir bahwa bagaimana kita merencanakan sebuah ruang yang sehat itu ya, sehingga oke lah gitu ya, suatu ruangan mungkin ruangan-ruangan tertentu itu akan membutuhkan ruangan yang ber-AC. Ini contoh ya, kalau di dalam dunia pendidikan, di dalam
perguruan tinggi, kampus misalnya ya, atau sekolahan gitu, yang dia paling membutuhkan ruangan ber-AC itu ruangan apa coba? Saya tanya. Menurut pengalaman kalian, yang menuntut dia harus menggunakan AC ruangan apa? Laboratorium komputer. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa kok ruangan laboratorium komputer itu dia harus dengan menggunakan AC? Bahkan kalian mungkin dari sejak SMP, SMA itu kok mesti ruangan komputer itu kok ada AC-nya gitu ya, tidak menggunakan ventilasi alami. Kira-kira kenapa? Perawatan mesinnya, Bu, sistemnya mungkin. Iya, jadi salah satu maintenance-nya kalau misalnya komputer itu terkena debu, maka dia mudah rusak gitu ya. Sehingga pada ruangan-ruangan tertentu, salah satunya adalah dengan di ruangan laboratorium yang ada komputernya banyak, itu biasanya dia menggunakan AC. Ya, kemudian kenapa? Ketika pada saat AC itu dinyalakan semua ya, karena kalian kemarin pada saat praktikum misalnya ya, praktikum aplikasi komputer gitu ya. Kalau itu dipakai terus dari pagi sampai maghrib gitu ya, dipakai untuk mahasiswa dia praktikum di situ, maka dia harus membutuhkan proses pendinginan, karena kalau tidak kan dia komputernya itu panas sekali gitu. Sehingga atas dasar banyak pertimbangan tadi, kemudian ruangan lab komputer itu memang rata-rata dia standarnya dia menggunakan AC gitu. Tapi beda ketika kita berpikir untuk ruang tidur ya, sebenarnya tidak wajib juga gitu ya. Jika kita bisa merencanakan suatu proses pergantian udara yang baik dengan memikirkan sistem pencahayaan penghawaan alami yang baik, maka saya rasa itu masih bisa dikendalikan gitu ya untuk menggunakan penghawaan alami gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa merencanakan ventilasi yang cukup gitu ya. Seperti kemarin ketika kalian merencanakan shading itu ya, strategi shading gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengoptimalkan supaya panas matahari itu tidak ikutan masuk ke dalam ruangan gitu ya saat kita memanfaatkan cahayanya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba pelajari kira-kira mekanismenya seperti apa gitu ya, supaya nanti ketika kita memanfaatkan pengawalan alami itu akan memberikan dampak yang baik gitu ya, dan kita mengurangi dampak-dampak yang buruk gitu ya dari efek pengawalan alami tadi. Walaupun sebenarnya efek buruknya apa ini ya? Dia bersifat polutan gitu ya. Polutan seperti ketika kita lihat ya, kalau polutan itu kan sebenarnya di ruangan ber-AC pun juga sama gitu ya. Nah, ini satu contoh ya, ketika kalian punya rumah, kamar tidur ada di bagian depan, lalu ketika ada sate lewat ya, sate ayam lewat, itu kan baunya masuk ke dalam ruangan gitu ya. Atau mungkin pada saat kalian bertamu ke rumah teman gitu ya, kemudian Anda duduk di ruang tamu, ibunya sedang masak gitu ya di dapur. Nah, tiba-tiba pada saat kalian duduk di ruang tamu, aroma masakannya itu masuk ke dalam ruangan. Nah, itu artinya apa? Ada masalah dengan ventilasinya gitu ya. Kita harapkan ketika membuat merencanakan ventilasi dengan menggunakan alami tadi, penghawaan alami tadi, kita upayakan supaya mengurangi polusinya gitu ya. Polusi udaranya, polutannya itu kita minimalisir gitu ya. Salah satunya dengan memberikan lubang ventilasi di bagian di dapur gitu ya, supaya dia bisa keluar baunya, tidak kemudian dia memberikan efek polusi udara di dalam rumah itu sendiri gitu ya. Dan banyak hal ya nanti bisa kalau sudah kita mulai masuk di bagian teknik penghawaannya, nanti seperti pencahayaan kemarin ya, nanti akan ada banyak mekanismenya. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa yang namanya angin itu memiliki nilai kemanfaatan yang sangat besar. Gitu. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga membutuhkan angin gitu ya. Kalian suka anggrek nggak nih? Tanaman anggrek. Anggrek itu tidak bisa hidup ketika dia tidak dibantu dengan angin. Dia tidak bisa berbunga gitu ya. Ada banyak tanaman-tanaman yang dia tidak hanya sekedar membutuhkan cahaya matahari saja, tapi dia lebih juga akan membutuhkan angin gitu ya. Apalagi manusia gitu ya. Wong kita kemarin aja saat pada kena COVID semua itu kan kita harus berbondong-bondong ngantri beli tabung oksigen gitu ya, dan masing-masing rumah itu sampai membeli gitu ya, dan ada yang menyewa dan seterusnya. Itu artinya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini dia akan sangat bergantung pada angin ya.
angin ya. Ini angin ini sangat memberikan manfaat gitu ya. Dan hewan pun juga sama gitu ya. Secara saya kalau kalian punya ikan gitu ya, Anda taruh di dalam ruangan, itu kan hanya ikan-ikan tertentu yang bisa hidup gitu ya. Tetapi pada kondisi realnya, ikan itu juga membutuhkan sinar matahari, ikan itu juga membutuhkan udara segar gitu ya. Kalau kita taruh di kolam di luar itu kan dia lebih sehat. Seperti itu, beda ketika kalian bandingkan dengan yang di akuarium gitu ya. Mungkin dia proses pertumbuhannya itu akan sangat berbeda gitu, lebih cepat gedenya ketika kita taruh di kolam yang dia terkena matahari langsung, kemudian terkena ada angin dan seterusnya gitu ya. Nah, itu sudah dalam Quran surat Al-Hijr juga disebutkan ya. Bahkan kalian bisa mencari deh ya ayat-ayat yang ada kaitannya dengan angin gitu ya. Ayat-ayat yang ada kaitannya dengan cahaya matahari itu ya, di dalam Al-Quran sudah disebutkan semuanya ya. Tujuannya apa saya menampilkan ini? Harapan saya ketika kalian belajar di fisika bangunan, kalian juga bisa kemudian bisa menambah keimanannya gitu ya, bahwa harus banyak nikmat yang harus kita syukuri gitu ya, baik itu angin, cahaya matahari, atau dan masih banyak lagi yang mungkin selama ini kita mengabaikan ya. Suatu saat ketika Allah memberikan ujian berupa virus yang menyebar dan seterusnya itu ya, tiba-tiba kalian kita semua sebagai manusia baru tersadar bahwa yang namanya angin itu memiliki, udara itu memiliki manfaat, nilai kemanfaatan yang cukup luar biasa ya. Jadi tiap-tiap angin sesuai dengan ketinggiannya memberikan fungsi dan manfaat dalam kehidupan makhluk biologis ya. Terdapat ini sangat luar biasa ya, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah gitu ya. Sehingga harapan saya juga saya membawa kalian supaya kalian tuh lebih banyak bersyukur gitu ya, bahwa yang namanya udara itu memang jangan kita abaikan ya. Kita punya udara yang gratis dari Allah, kemudian tiba-tiba aku pesen AC aja kelamaan kalau menggunakan angin gitu kan. Karena kita tidak menggunakan mekanisme yang tepat gitu ya. Kemudian ada alasan lain, mungkin prestis gitu ya. Sekarang rumah yang dia tipe 21 gitu ya, rumah yang sangat-sangat sederhana saja, dia di kamarnya akan dia rencanakan menggunakan AC gitu. Sedangkan kita tahu gitu ya, yang namanya penggunaan AC, kulkas itu kan sebenarnya merusak lapisan ozon gitu ya, dan kemudian itu akan memberikan dampak buruk juga kepada kita ya. Nah, itu tadi ya, yang namanya manusia itu kan kerusakan yang ada di muka bumi itu adalah pelakunya, yang penyebabnya adalah manusia itu sendiri gitu ya. Dan harapan saya kalian jangan menjadi seorang arsitek yang kemudian pada akhirnya merusak lingkungan seperti itu ya, dan mengurangi kenikmatan sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Allah gitu ya. Dan itu yang kemudian perlu kita tekankan, bahwa kalian jadilah seorang arsitek yang membawa kemanfaatan gitu ya. Jangan kemudian seorang arsitek yang aku merencanakan sesuatu gedung yang bagus, unik gitu ya, tetapi dia merusak lingkungan ya. Karena kita diciptakan di bumi ini untuk memberikan nilai kemanfaatan gitu ya, bagi alam sekitar, bagi kehidupan manusia itu sendiri gitu ya. Bentar, ini saya sambil buka open learning-nya ya, ini agak lama loadingnya. Nah, pemanfaatan alam di daerah tropis ya, seperti yang kita pahami sekarang ini ya, kalian berada di lingkungan daerah yang dia beriklim tropis gitu ya. Sangat sulit dibandingkan ketika kalian tinggal di luar negeri gitu ya, yang dia iklimnya saja sudah berbeda, tidak ada iklim kemarau atau hujan gitu ya. Kalau kita kan hanya 2 musim itu ya, kalau nggak kemarau ya hujan. Nah, apa yang harus kita cermati di situ ya? Lalu apa yang harus kita apa yang harus kita lakukan gitu ya, untuk menyikapi kondisi yang terjadi di iklim tropis gitu ya. Ciri-cirinya apa nih iklim tropis? Ada yang bisa jawab? Ciri-cirinya apa di iklim tropis itu? Halo? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, Mas dan Mbak semua. Iklim tropis itu memiliki ciri apa? 2 musim, Bu. 2 musim ya. Selain itu, yang kalian rasakan saat ini mungkin apa? Panas. Panas, betul sekali. Panas yang cukup ekstrim ya. Kemudian apalagi? Di iklim tropis itu apalagi ciri-cirinya?
Ya tadi betul ya, ada 2 musim. Lalu kondisinya panasnya sangat ekstrim. Lalu kalau hujan ekstrim nggak? Iya, kalau hujan tuh ya kadang sampai ada badai, ada puting beliung gitu ya. Nah itulah warna-warni yang terjadi ketika kita tinggal di daerah yang beriklim tropis gitu ya. Curah hujannya tinggi. Jadi kalau pas hujan itu bisa apa yang terjadi dia kalau curah hujannya sangat tinggi sekali gitu ya. Kemudian kadang kalau sampai ekstrim tuh hujannya sampai miring-miring ya, miring, hujannya tuh turunnya ke bawah tuh miring-miring sampai butiran hujannya tuh sangat besar-besar gitu ya. Nah, tetapi pada saat kondisi panas itu yang terjadi panasnya juga sangat luar biasa gitu ya, seperti yang kita alami sekarang ini gitu ya. Mungkin sebentar lagi kita akan mengalami peralihan cuaca ya dari kemarau menuju ke apa? Menuju ke musim hujan ya, biasanya dimasuk bulan Desember itu kan hujan gitu ya, walaupun karena kerusakan yang ada terjadi di muka bumi ini, maka kadang waktu musim itu tidak bisa tepat gitu ya. Kalau zaman dulu itu kan seorang petani dia bisa memprediksi kapan kemarau, kapan hujan, dan kapan dia harus menanam palawija atau kapan dia harus menanam padi gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini kan nggak bisa ya. Kadang-kadang tidak tentu gitu ya, karena ya itu tadi ya, karena banyak terjadi kerusakan di bumi ini gitu ya, sehingga sulit sekali untuk diprediksi. Nah, bicara masalah salah satu contoh yang menjadi ciri-ciri iklim tropis tadi gitu ya, makanya orang Indonesia itu dia lebih suka yang adem, yang nyaman gitu ya, karena di sini cenderung panasnya itu sangat ekstrim, beda dengan kalau kalian tinggal di Eropa gitu ya. Nah, makanya ini banyak yang terjadi salah kaprah gitu ya. Kenapa turis itu kalau di berwisata di Indonesia ke Bali gitu suka berjemur dan mereka nggak pakai baju? Kenapa? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Jadi turis dari luar, dari Eropa, dari negara barat itu kalau datang ke Indonesia tuh suka berjemur. Karena mereka merasakan dia membutuhkan panas gitu ya, karena di daerahnya sana tuh dingin. Dan dia tuh kepengen kalau di sini tuh pengen berjemur dan kepengen kulitnya tuh agak-agak tidak seperti, karena pigmen kulitnya kan beda ya dengan kita yang orang Indonesia yang sawo matang dan seterusnya ya. Nah, mereka ke sini tuh kan berjemur untuk apa? Karena dia sendiri merasakan di sana tuh terlalu dingin dan di sini tuh ada matahari, sehingga dia berjemur. Nah, anehnya itu orang Indonesia tuh sukanya ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau orang wisatawan datang, turis ya, turis asing datang ke Bali itu dia tidak hanya menggunakan pakaian seadanya gitu ya, tidak menggunakan pakaian tertutup, itu dia punya tujuan karena dia pengen berjemur supaya pigmen kulitnya itu warnanya agak gelap gitu ya, karena mereka merasa mereka malah justru senang dengan melihat warna kulit yang ada di sini gitu ya, dan merasakan kondisi hangat gitu ya ketika dia terkena matahari. Nah, namun gitu ya, budaya orang Indonesia itu sukanya ikut-ikutan gitu ya. Mereka datang ke sini itu berjemur karena dia dari kulit putih kepengen dia kulitnya lebih nampak, pigmennya itu lebih seperti sawo matang, walaupun nggak bisa ya. Dan kondisi dari dingin ke tempat yang hangat itu kan dia ingin memanfaatkan untuk berjemur. Nah, anehnya kita justru malah ikut-ikutan ya, orang Indonesia ikut-ikutan di sana tidak menggunakan pakaian yang pantas gitu ya, supaya dia ikut-ikutan seperti bergaya seperti orang asing itu gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya budaya yang kadang-kadang tuh kita kalau kita analisa ya, kalau kita kan harus ilmiah gitu ya, bahwa kita realnya malah justru kepengen yang adem-adem gitu ya. Kalau liburan sukanya ke puncak, mencari dataran tinggi yang mungkin lebih nyaman, sejuk gitu ya, karena dia bisa membuat rileks gitu ya. Karena hari-hari kita adalah kalau panas tuh ekstrim banget gitu ya. Nah, makanya kalau di luar negeri itu mereka biasanya di dalam ruang keluarganya itu ada perapiannya. Ya, karena mereka kan dingin di daerah yang kecenderungan setiap hari-harinya itu dingin, sehingga dia ada kalau kalian lihat film-film zaman film-film cowboy yang kayak gitu ya, mungkin di dalam ruangan keluarganya itu mesti ada perapiannya karena dia butuh menghangatkan badan. Nah, ketika dia berkunjung ke Indonesia merasakan dia kondisinya tuh panas, dia merasakan nikmat gitu ya. Tapi kita beda, kita tuh justru akan merasakan
panas yang sangat ekstrim itu yang kadang-kadang justru mengganggu aktivitas gitu ya, sehingga kita bagaimana menyikapinya dengan membuat kondisi ruangan menjadi lebih sejuk, lebih nyaman, lebih adem seperti itu. Nah, kemudian kalau kita hubungkan perilaku-perilaku tadi, kalau kita hubungkan dengan kondisi arsitektural ya, kalian bisa melihat kenapa kalau orang Indonesia itu rata-rata atau pada umumnya ya di daerah tropis itu dia menggunakan genteng ya, berbeda ketika di negara-negara yang di negara Eropa gitu ya, dia tidak menggunakan struktur kayu atau genteng, tapi dia justru menggunakan bangunan yang dia atapnya dak ya, berbentuk kubus seperti itu, karena di sana itu tidak membutuhkan proses pendinginan karena dia butuh kehangatan ya, beda dengan kita ya. Kalau kita itu kan butuh yang dingin, adem karena kondisi menyikapi iklim tropis yang tadi ya, sehingga kemudian orang-orang terdahulu itu sudah berpikir secara arsitektural bahwa kenapa orang Indonesia tuh lebih cocok menggunakan atap genting, kemudian dia menggunakan kayu gitu ya. Kalian bayangkan ya, untuk mereduksi panas gitu ya, mereduksi panas itu kalau misalnya kita melihat yang namanya tekstur permukaan penutup atap, kemudian tekstur permukaan penutup lantai, itu tuh sangat berpengaruh gitu ya. Kalau misalnya kalian kepengen hangat atau kepengen panas gitu ya, kalian bisa lihat ya atapnya kalau kita pakaiin seng gitu ya, atau menggunakan paper, itu kan dia panas gitu ya. Beda ketika kita menggunakan atapnya itu dengan menggunakan atap genteng, karena dia bisa meredam panas tadi, bisa mereduksi panas. Kemudian lantai itu kalau kita bandingkan ya, lantai dia menggunakan plesteran dan tidak, atau kalian lihat deh ya di luar halaman kalian atau di depan jalan, di depan rumah kalian ya, kalian bisa bayangkan jika penutup jalan tadi itu dia menggunakan hanya tanah, pasti dia tidak terlalu panas. Tapi ketika dia menggunakan aspal atau menggunakan cor-coran gitu ya, nah itu beton gitu ya, maka yang terjadi adalah dia bisa menimbulkan efek panas tadi. Nah, sehingga permukaan tekstur material di dalam elemen ruang itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kenyamanan termal di dalam ruangan tersebut gitu ya, apalagi kalau kita menyikapi di iklim tropis gitu ya. Sehingga kalau di dalam kita bicara masalah di Indonesia ya, kita bicara masalah arsitektur Nusantara itu kan ada berbagai macam gitu ya. Kalau kenapa di Jawa dia menggunakan atapnya genteng, kemudian bentuknya kenapa limasan, kenapa ada kemiringannya, kenapa? Karena tadi menyikapi bahwa curah hujan di iklim tropis itu sangat ekstrim, sehingga ketika kita buat kemiringan atap itu kita bisa melihat bahwa hujan tuh dia bisa lolos langsung turun ke bawah. Berbeda ketika kita menggunakan atap datar. Ya, itu salah satu yang menjadi alasan kenapa atap di daerah tropis itu dia memiliki kemiringan. Ya, walaupun nanti penutup atapnya beda-beda ya. Di Jawa dengan yang di Sumatera atau mungkin di Kalimantan akan berbeda, atau bahkan di Papua beda lagi gitu ya, karena nilai kearifan lokalnya juga berbeda gitu ya. Bagaimana kita melihat bahwa yang namanya potensi lokal itu sangat berpengaruh gitu ya, sehingga jenis dan bentuk atap di masing-masing daerah itu akan menjadi berbeda-beda seperti itu. Tapi pada umumnya dia akan membentuk ini tadi ya, pasti akan ada kemiringannya di situ, karena tadi yang menyikapi curah hujan yang tinggi dan panas yang ekstrim gitu ya. Sehingga ketinggian atap, bentuk itu kan kemudian semuanya itu pendekatan arsitekturnya itu kan kita kembalikan lagi ke iklim ya. Jadi klimatologi itu menjadi suatu hal yang kemudian menjadi pendekatan dan menjadi pendekatan arsitektural dan menjadi salah satu alasan bagaimana kita mendesain gitu ya. Jadi kita harus istilahnya itu kita harus menyesuaikan iklim tadi kalau mau merencanakan sebuah bangunan gitu ya. Nah, ini menyikapi fenomena di iklim tropis gitu ya. Nah, ini ya permasalahan yang sering dihadapi ini ya. Panas matahari yang sangat ekstrim di daerah tropis. Ini menjadi ciri-cirinya tadi ya.
Lalu pemecahan desain yang tidak merusak alam harus diprioritaskan. Ya. Yang artinya apa? Tadi ya, kita harus hidup berdampingan dengan alam. Kita harus hidup kontekstual terhadap lingkungan, ya. Kontekstual terhadap lingkungan, kontekstual terhadap iklim, gitu ya, sehingga nyamanan tadi bisa tercapai, ya. Kenyamanan dalam tanda kutip kenyamanan thermal ya, ini kita bicaranya ya. Lalu penggunaan AC untuk penghawaan buatan juga harus dipertimbangkan, mengingat dampak dari penggunaan AC yang merusak alam, ya. Tetapi terkadang kadang-kadang kita tuh kurang menyadari sebagai manusia, gitu ya, bahwa memang sudah menjadi cirinya ya, seorang manusia itu akan kemudian merusak alam itu sendiri, gitu ya, dan segala kerusakan di bumi ini kesalahan akibat ulah manusia, gitu ya. Seperti yang kita tahu kenapa terjadi banjir, karena banyak pengundulan hutan, kenapa kemudian yang namanya hutan-hutan kemudian digunduli, kemudian dijadikan villa-villa dan seterusnya, itu kan sebenarnya ulah manusia itu sendiri, gitu ya, sehingga nanti terjadi dampak longsor dan lain sebagainya, karena memang keberadaan pohon-pohon itu sudah dirusak oleh manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian dalam arsitektural juga sama, dalam bidang arsitektur juga sama, gitu ya, jangan sampai kalian mendesain suatu bangunan yang kemudian pada akhirnya membawa kemadorotan, ya, kemudian merusak alam itu sendiri, ya. Jadi dalam mendesain kita harus memperhatikan banyak ruang terbuka untuk memaksimalkan sirkulasi udara, kemudian cahaya alami, ya. Sedikit mungkin menggunakan penerangan lampu dan AC, ya. Jika terpaksa ya, kayak tadi ya, misalnya suatu standarnya ya, tuntutan fungsi, kemudian kita mengharuskan bahwa laboratorium komputer itu dia membutuhkan ruangan yang ber-AC. Nah, misalnya kan dalam kondisi tertentu saja, gitu. Tetapi kita harus ya menyadari bahwa penggunaan yang buatan itu kan tidak hemat, gitu ya. Semuanya itu kan harus kita jaga ya. Sumber daya yang ada itu yang harus kita manfaatkan, gitu ya. Jadi sedikit mungkin menggunakan penerangan lampu dan AC pada siang hari. Nah, ini sangat ekstrim nih ya. Siapa yang di antara kalian sukanya pulang dari aktivitas luar masuk ke dalam kamar, nyalain AC, jendela masih terbuka, lampu nyala? Ada nggak yang seperti itu? Pernah nggak melakukan hal yang seperti itu? Ada nggak yang seperti itu? Kalau di tempat saya nggak ada AC-nya ya. Mungkin kalau bagi kalian gitu ya, yang waduh pulang dari aktivitas panas sekali, masuk ke dalam kamar, lalu AC-nya dikecilkan sampai 17 derajat Celcius gitu ya. Kemudian kalian nggak tutup pintunya, nyalain lampunya, nah, itu kan suatu hal yang pemborosan gitu ya. Pemborosan itu yang menjadi ciri seorang manusia itu kan seperti itu, gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mau menghemat, itu kan harusnya kalian tutup dulu jendelanya, gordennya kalian tutup supaya panas di luar ruangan itu tidak masuk ke dalam ruangan, sehingga mesin kerja AC itu juga tidak keberatan, gitu ya, dalam mendinginkan udara di dalam ruangan. Nah, itu ya. Nah, itu pola-pola yang seperti itu yang harus dihindari ya, karena kalian sudah paham sekarang, kalian sebagai seorang calon arsitek, gitu ya, dan yang kalau kita hubungkan ya, arsitek UMS itu kan dia penekanannya lebih ke arsitektur Islam ya. Bahkan kalau kita hubungkan fisika bangunan ini masuk ke dalam arsitektur Islam, gitu ya, karena arsitektur Islam tidak harus berbentuk simbolis, tidak harus dia berbentuk kubah atapnya, kemudian tidak harus dia bentuknya harus seperti masjid, kan nggak seperti itu. Ornamennya harus ada kaligrafinya, tidak harus seperti itu juga. Tetapi ketika kita menerapkan nilai-nilai Islam itu dalam bentuk penghematan energi, ramah lingkungan, desain yang ramah lingkungan, kemudian kontekstual terhadap alam, itu kan salah satu penerapan aplikasi arsitektur Islam, konsep arsitektur Islam dengan nilai-nilai ya, penerapan nilai-nilai arsitektur Islam itu sendiri, gitu ya. Itu kan juga sudah merupakan pengamalan, gitu ya. Nah, itu yang harus disikapi ya, bahwa kita jangan sebagai seorang arsitek yang merusak alam, jangan menjadi seorang arsitek yang kemudian
tidak memberikan nilai kemanfaatan, ya, justru dia akan memberikan dampak buruk, gitu ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri atau beberapa hal yang terkait dengan ciri-ciri di area tropis, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar, nunggu loading ya. Sambil ini ya, sambil jalan, sambil menunggu loadingnya ini, kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan loh ya ditanyakan. Saya takutnya siang-siang kalian tinggal tidur, nanti saya ngobrol kalian tidur. Karena kondisi di luar panas sekali ya. Ada nggak yang saat ini kalian tinggal itu hujan? Ada, Bu. Ada, benar di mana, Pak? Di mana ini? Wonosobo. Wonosobo hujan, oh, di sini tempat saya panas terik sekali, Masya Allah. Itulah ya. Kalau kita tinggal di ini kan beda-beda ternyata ya. Di sini di Solo tuh hari ini tuh panas sekali. Oke, ventilasi dan pergerakan udara. Kita mulai masuk ke materi ya. Kita lihat ya, banyak metode cara gitu ya, mekanisme untuk supaya kita itu bisa memasukkan udara itu ke dalam ruangan ya. Nah, seperti gambar ini gitu ya. Gambar ini tinggal di alam, berdekatan dengan alam gitu ya. Kemungkinan besar juga ini berada di lokasi dataran tinggi. Kalau kita lihat ya, di sini ada gunung-gunung, ada tanaman yang masih banyak, pepohonan. Nah, kira-kira bangunan seperti ini kalau kita desain yang seperti ini dengan menggunakan konsep material kaca yang cukup banyak, kemudian penghawaannya bagus ya, jadi view-nya itu ketika kita duduk di ruang tamu sudah bisa melihat alam terbuka seperti itu. Nah, kira-kira ini cocok nggak untuk didesain di semua lokasi yang ada di Indonesia? Lokasi set maksudnya. Cocok nggak? Kalau misalnya desain ini kita pasangkan di Solo, kita taruh di Solo, cocok nggak? Tidak, Bu. Tidak. Alasannya apa, Mas Hafid? Ya, alasannya apa? Panas, debu, Ya, dan lain-lain. betul sekali. Nah, kenapa saya ingin mengajak kalian diskusi dengan gambar ini? Karena memang pada saat yang kelihatan kita ngelihat itu sesuatu hal yang baik, belum tentu baik yang untuk kita gitu ya. Jadi ketika kalian menganggap suatu bentuk itu adalah bagus sebagai presiden, belum tentu itu kemudian menjadi baik ketika kita terapkan, kita aplikasikan. Mas Gaza, tolong Mas Gaza. Ya, Mas Gaza mau bicara? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ya, ketika kita bicara masalah bentuk, kemudian secara estetis bagus, materialnya juga oke, kelihatan, wah kita view-nya bagus ya, kita bisa ngeliat di luar gitu ya. Lalu ketika kita mengadopsi suatu bentuk ya, kita jadikan sebagai presiden, lalu kita bawa ke suatu tempat untuk di lokasi set untuk kita rencanakan desain di situ, belum tentu cocok gitu ya. Karena apa? Kita kembali lagi ke iklim, klimatologi tadi. Anda menganalisa iklimnya, Anda menganalisa kontekstual terhadap lingkungannya itu masuk atau tidak gitu ya. Oke lah, kalau di pegunungan kan ini betul ya tadi ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi ya, bahwa ini udaranya bersih di sini. Tapi kalau di Solo, seperti ini nanti ruang tamunya penuh debu, polusi udaranya masuk, bisingnya masuk, dan seterusnya. Ya. Artinya, ketika kalian mengadopsi sebuah bentuk yang kalian lihat di luar negeri itu bangunannya bagus-bagus gitu ya, itu belum tentu cocok juga kalau kita terapkan di sini. Ya, ini tadi kalau kita taruh setnya di Solo kan tadi ya, lalu lintas pemukiman yang padat, kemudian kebisingan tuh suaranya tuh bising lalu lintas tuh sangat keras rasa gitu ya, bising sekali. Itu kan kalau kita elemen material seperti ini kan sangat tidak mendukung. Ya. Kemudian ini oke lah karena di pegunungan ya banyak area hijaunya dibanding pemukimannya. Kalau di pemukiman padat banyaknya jendela kaca ini, dinding yang terbuat dari kaca ini justru akan menimbulkan masalah gitu ya. Dan dia justru akan menghantarkan panas ke dalam ruangan gitu ya. Memang sih ada beberapa desain kaca tuh tertentu ya yang dia bisa mendinginkan ruangan, tapi tidak semuanya. Tapi kalau
desain ini secara keseluruhan kita bawa ke suatu set yang ada di Solo, ini memang kurang cocok, kurang tepat seperti itu. Nah, itu pentingnya kita belajar fisika bangunan gitu ya, supaya kita bisa itu tadi ya, sesuatu hal yang kelihatannya baik belum tentu bagus kita terapkan di tempat kita, seperti itu. Oke. Ventilasi itu kalau dari bahasa Latin itu berasal dari kata ventus yang berarti aliran udara atau angin. Nah, ventilasi ini juga berarti udara yang bergerak. Ya, seperti yang dulu pernah kalian pahami mungkin di SMA ya. Angin itu apa sih? Oh, angin itu udara yang bergerak. Nah, seperti itu. Nah, melalui ruang terbuka atau melalui bagian interior bangunan ini ya. Ini kalau menurut Melaragno ya. Kemudian secara umum ventilasi itu dapat diartikan sebagai proses masuknya udara ke dalam bangunan. Ya, proses masuknya udara ke dalam bangunan melalui satu atau lebih ventilasi. Nanti kalian akan mengenal inlet dan outlet. Apa itu inlet? Apa itu outlet? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nanti ada perhitungan rumusnya, bagaimana menghitung perbandingan rasio antara inlet dan outlet. Ya, sekarang saya tanya nih ya, supaya kalian lebih paham. Inlet itu, saya pahamkan dulu ya, inlet itu adalah tempat masuknya udara ke dalam ruangan. Nah, outlet itu bukaan tempat keluarnya udara di dalam ruangan. Nah, sekarang saya tanya nih ya, untuk menciptakan suatu ruangan yang dia itu nyaman secara penghawaannya ya, secara kenyamanan termalnya, itu kira-kira inlet, lubang inlet sama lubang outlet itu harus besar mana? Antara inlet dan outletnya. Ada yang bisa bantu jawab? Jadi inlet itu adalah lubang bukaan tempat masuknya udara ke dalam ruangan. Lalu outlet itu tempat keluarnya udara di dalam ruangan untuk keluar, ya, lubang ventilasi juga di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, harus gede mana antara inlet dan outlet? Harus lebih besar mana? Inletnya atau outletnya supaya kalian merasakan nyaman? Ayo, asal coba jawab dulu, nggak apa-apa ya, nggak harus. Outlet, Bu. Outlet, ya. Alasannya apa, Mas? Biar untuk sirkulasi udaranya lebih besar. Oke, Mas Arief menjawab. Udaranya lebih cepat. Oke, terima kasih Mas Arief. Mas Arief menjawabnya harus lebih besar outlet. Nah, ada nggak ya berpendapat harus lebih besar inlet? Ada yang setuju yang lebih besar inlet? Nggak apa-apa ya, ini berpendapat ya, boleh-boleh saja gitu ya, karena merasa wah ya harus supaya pergantian udaranya bagus ya lubang masuknya udara harus dibesarkan gitu ya, supaya lebih optimal. Mungkin seperti itu kira-kira. Ada yang seperti itu? Ada yang punya pendapat lain gitu misalnya. Sebaliknya, kalau tadi Mas Arief lebih besar outletnya, sekarang apakah kalian semua menjawabnya lebih besar outlet atau inlet yang harus lebih dibesarkan? Monggo silakan kalau kalian ada yang punya pendapat lain. Ada yang setuju dengan pendapatnya Mas Arief? Ayo, silahkan kalian berpendapat dulu, ayo. Kira-kira. Setuju semua dengan pendapatnya Mas Arief bahwa outletnya harus dibesarkan? Mungkin inletnya, Bu. Inletnya, Mbak Yuli inletnya. Boleh ya, kita berpendapat kan beda kan boleh gitu ya. Alasannya apa Mbak Yuli? Nanti supaya di dalam ruangan lebih segar kan udara yang masuk harus lebih banyak mungkin gitu, Bu. Ya, boleh ya, karena kan kita sudah kita belum kalian belum mengetahui proses perhitungannya ya, jadi tidak apa-apa berpendapat berbeda gitu ya. Ada yang sebagian pendapat itu yang outletnya harus besar, nah inletnya harus besar. Nah nanti ada rumusnya untuk membuktikan bahwa kondisi nyaman itu dia harus perbandingan rasio antara inlet dan outlet itu berapa, itu nanti ada perhitungannya ya. Jadi harus dibesarkan outletnya atau inletnya. Nah sekarang jawabannya yang betul adalah yang harus dibesarkan adalah outletnya. Betul tadi kata Mas Arief gitu ya. Sekarang logikanya begini, ketika kalian makan nih ya di dalam lambung kalian gitu ya, lebih nyaman ketika ada udara masuk banyak atau udara keluar banyak? Sama-sama nggak enaknya ya kalau terlalu berlebihan. Tapi artinya begini, kalau udaranya masuk ke dalam perut ini banyak,
berarti kan perutnya menjadi kembung, ya kan? Tetapi bagaimana supaya kondisi nyaman itu dia harus yang keluar juga lebih banyak daripada yang masuk. Kan seperti itu. Kalau kita bicara masalah udara loh ya, bukan masalah cairan dan lain sebagainya. Seperti itu. Artinya memang betul tadi yang dikatakan Mas Arief ya. Jadi ketika kalian merencanakan suatu kondisi yang nyaman, itu artinya kondisi keluarnya udara itu harus lebih besar supaya tidak mampet di dalam ruangan ya. Kalau lubang ventilasinya tuh lebar, anginnya masuk kenceng, keluar nggak bisa, itu yang terjadi apa? Ini kalian ini pernah ke gedung UMS ya ini ya? Ini kalian angkatan berapa sih? 20, Bu. 2020 ya, berarti pernah merasakan di kuliah di kampus ya? Belum? Bu. Pernah, Bu. Pernah. Ada yang belum, ada yang pernah. Belum pernah ya. Yang rumahnya sekitar sini mungkin ada. Nah, ini pernah ada satu kejadian. Kalian tahu gedung rektorat ya? Gedung Siti Walidah yang bentuknya seperti tabung itu ya. Nah, itu pernah lokasi setnya itu kan dekat dengan danau. Nah, di situ kan tekanan anginnya kan cukup tinggi. Nah, pernah suatu ketika pada saat hujan yang sangat ekstrim ya, hujan angin dan kencang sekali. Nah, itu kan ada lubang angin yang masuk inletnya tuh lewat void ya. Kalau perlu kalian catat juga, kalau kalian merencanakan konsep penghawaan yang baik dalam suatu bangunan yang berlantai banyak, itu kalian harus ada void-nya. Void itu adalah lubang yang lubang terbuka dari bawah sampai ke atas. Nah, itu nanti bisa untuk distribusi penghawaan alaminya. Nah, suatu ketika pada saat angin kencang itu masuknya banyak, gitu ya, kemudian penutup dindingnya itu sebagian itu ada menggunakan kaca. Nah, dia ketika masuk udaranya itu besar dari lantai bawah menuju ke atas, lalu angin itu bingung, dia mau mencari jalan keluar. Ya kan, seperti orang kembung tadi itu loh. Anginnya banyak, Anda perjalanan jauh, perutnya kembung, kalau nggak keluar itu kan sakit gitu ya. Kalau anginnya nggak keluar itu kan sakit. Nah, sama seperti ini tadi. Ketika lubang inletnya tuh lebih besar gitu ya, masuk gitu ya. Nah, kemudian ventilasi di lantai-lantai 3, 4, 5, 6, 7 itu ya mungkin ada jendela kaca yang dia tidak dibuka waktu itu, dia tidak bisa keluar gitu ya, tidak bisa ada distribusi angin keluar. Yang terjadi suatu ketika ya pada saat itu kacanya pecah. Ya, ada bagian lantai berapa gitu yang kacanya pecah. Ya, karena apa? Angin itu kan tekanannya besar, jadi jangan main-main dengan angin dan air. Ya, air sama angin itu kan tekanannya besar gitu ya. Kalau dia sudah berhembus gitu ya, dan dia nggak bisa ada jalan keluar, maka dia akan menabrak yang ada gitu ya. Kalau dia menggunakan jendela kaca yang dia tidak ada sirkulasi outletnya, jadi angin kan bingung nih ya, ini nggak ada outletnya gitu ya. Atau outletnya itu tidak hanya sesekali saja ya, temporer saja dibukanya gitu. Nah, itu akan sangat membahayakan gitu ya. Jadi dia akan bingung anginnya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk ketika outletnya itu lebih besar, itu berarti kan pergantian udaranya itu kan juga bagus. Ya, jadi polusi udara di dalam ruangan akan segera pergi karena outlet yang cukup besar. Ya. Tapi kalau outletnya kecil, inletnya yang besar, itu nanti ruangan kan menjadi udaranya menjadi kotor, pergantian udaranya kurang baik.
kalau satuannya adalah meter per sekon, berarti dia kecepatan angin. Ya, jadi kecepatan angin, jumlah pergantian udara itu sangat berpengaruh terhadap kelembaban. Ya, jadi ruangan itu supaya keawetan materialnya juga terjaga, supaya dia nyaman, sehat. Itu kan salah satunya dengan mengatur pergantian udara tadi. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita hubungkan dengan teori perhitungan dengan menggunakan rumus nanti ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ini adalah karakteristiknya. Munculnya susah ya, agak lama. Jadi ada batasan-batasan tertentu ya untuk mengkondisikan ruangan itu supaya menjadi nyaman gitu ya, dan sesuai dengan fungsinya gitu ya. Jadi fungsi ruangan itu sendiri untuk apa saja gitu ya. Karakteristik ventilasi alami di iklim tropis ya. Kalau kita lihat di situ, kecepatan angin rendah di luar bangunan itu sekitar 0,2 sampai 2,5 meter per detik atau meter per sekon, itu sama ya. Ini kita bicara masalah kecepatan angin. Yes. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam ruangan itu kecepatan anginnya itu kecil sekali ya, bahkan antara 0 sampai 0,5-nya sedikit sekali. Jarang sekali ada kalau kalian bawa alatnya. Kecepatan angin alatnya apa coba? Alat untuk mengukur kecepatan angin kalian sudah tahu belum? Meter. Anemometer, ya betul. Jadi kalau kalian membawa anemometer ke dalam satu ruangan, lalu kalian ukur kecepatan anginnya berapa, itu kecil sekali, hampir kadang-kadang tuh seringnya 0 malahan. Nah, itu yang harus kita ketahui gitu ya. Jadi seberapa pentingnya gitu ya kecepatan angin di dalam ruangan. Nah, pada kecepatan angin yang rendah itu di luar bangunan itu sekitar 0,2 sampai 2,5. Padahal kalau di luar ruangan, di halaman, kalau Anda cek kecepatan angin itu bisa sampai berapa? 3, kadang 5 gitu ya. Saking, apalagi kalau dia berada di area yang dekat dengan pantai, itu kan kecepatan anginnya besar, tinggi ya. Di dekat lapangan udara, itu kan juga kecepatan anginnya juga tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di dalam bangunan itu sekitar 0,3 sampai 0,5, bahkan 0 ya, ekstrimnya tuh sampai 0 gitu ya, tanpa kita gerak-gerakkan alatnya tuh nggak keluar gitu ya. Jadi apalagi kalau dia kondisi ruangannya tertutup gitu ya, tidak ada ventilasi udaranya ya, dan bersifat polutan ya, dan biasanya satu atau dua arah yang dominan. Itu adalah karakteristik ventilasi alami di iklim tropis ya. Rata-rata seperti itu. Namun itu sebenarnya bisa kita kondisikan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatur pola pergantian udara yang baik gitu ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya, optimal ya. Optimal itu tingkatnya lebih tinggi daripada maksimal. Karena optimal itu kondisi yang menguntungkan ya. Kalau maksimal kan kondisi yang tertinggi seperti itu. Kan harus diulang-ulang, jadi mesti bisa terbuka. Nah, nanti akan ada skala kotanya, ada grafik skala kotanya ya. Kalau kita lihat hubungan antara ketinggian dan kecepatan angin. Tadi kita sudah membahas tentang skala kota ya, skyline-nya. Sebentar ya, saya habiskan dulu satu materi ini, sudah ada nih di tempat saya. Nah, kecepatan angin di permukaan bumi ya, kalau kita lihat bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka semakin tinggi kecepatan angin yang terjadi. Ini ya. Kalau kita lihat ya, kita hubungkan, kalian lihat skema ini ya. Daerah di pantai, dekat pantai akan sangat berbeda dengan daerah yang di daratan ya, yang di area terbuka. Ada lagi yang dia di perkampungan. Ada lagi di pemukiman yang padat penduduk di situ, dan beda lagi di pusat kota. Ya, kondisinya itu fenomenanya seperti ini. Ya, maka di situ nanti akan ada perbedaan ini tadi ya, angkanya ya. Jadi ada nilainya itu berbeda. Misalnya kalau di daerah pusat kota itu dia 100 gitu ya, atau 500 gitu ya. Nanti kalau di daerah yang dia masih banyak area hijaunya, dia turun lagi ke bawah gitu ya.
Kalau ini 500 berarti dia 100 gitu ya. Turun lagi nanti dia angkanya akan turun gitu ya. Nanti akan ada hubungannya dengan rumus juga. Ya, namanya apa ya kalau boundary layer gitu ya. Jadi nanti akan ada lapisan-lapisan yang dia tuh sebelum menuju ke pusat kota ya. Ini kan dari area yang laut, kemudian di sini daerah area terbuka seperti bandara, lapangan udara dan seterusnya itu. Lalu ini di perkampungan, pedesaan, dan di sini di perkotaan. Nah ini di pusat kota. Tekanan anginnya itu berbeda, jadi kecepatan anginnya pun juga akan sangat berbeda. Ya. Artinya, jadi angin ini adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi, dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara. Apa yang kalian bisa yakini bahwa akan terjadi perbedaan tekanan udara di sekitar Anda? Pernah nggak Anda mengalami kenapa ketika kalian di puncak, ketika kalian berada di dataran tinggi, mulai naik itu kan telinga kalian sering terganggu nggak? Seolah-olah seperti nggak bisa mendengar gitu. Seperti itu nggak? Iya, Bu. Ya, nah itu artinya yang terjadi adalah perbedaan tekanan tadi, ya, perbedaan tekanan udara, ya, suhu yang berbeda, sehingga responnya terhadap telinga kita pada saat kita mulai naik, lagi ini mesti sudah sampai ke atas nih, mau ke Kopeng misalnya ya, ini sudah mulai naik, ini nanjak ini pasti karena telinganya sudah mulai agak nggak dengar. Tapi ketika kalian turun mau menuju ke Solo sampai Karanganyar gitu ya, nah itu kalian sudah merasa agak plong, agak kedengaran gitu ya. Nah itu kan yang terjadi karena adanya perbedaan suhu dan tekanan tadi, ya, sehingga mengakibatkan itu tadi ya, di pendengaran itu seolah kayak nggak dengar gitu ya kalau kita turun dari dataran tinggi atau kita sedang naik itu kan sangat berbeda. Nah, apabila dipanaskan udara memuai, ya, makanya ketika kita turun dari dataran tinggi kondisi pendengarannya sudah berbeda lagi, sudah lebih nyaman gitu. Dan udara yang telah memuai menjadi lebih ringan sehingga naik. Ya. Jadi apabila hal ini terjadi, maka tekanan udara turun karena udaranya berkurang. Dan udara dingin di sekitar mengalir ke tempat yang bertekanan rendah tadi. Dan udara nanti akan menyusut menjadi lebih berat dan turun ke tanah gitu ya. Dan di atas tanah akan nanti akan ada proses aliran yang kita namakan dengan peristiwa konveksi. Ya, jadi ada udara panas dan udara dingin, naiknya udara panas dan turunnya udara dingin. Nah, itu yang nanti angin itu terjadi karena perbedaan suhu dan tekanan udara. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kita sudah mulai masuk ke ini ya, substansi ya, mulai masuk ke prinsip-prinsip di penghawaan alami itu sendiri. Bentar ya, ini sebentar, ini saya tambahkan sedikit lagi ya, nanti minggu depan supaya bisa masuk ke perhitungan. Nah, jadi pengaruh kemiringan atap itu akan sangat memberi kontribusi gitu ya. Makanya tadi saya katakan kenapa sih rata-rata kalau di iklim tropis itu dia ada kemiringan atapnya gitu ya. Nah, kita ngelihat ya di sini jadi pengaruh kemiringan atap terhadap arah pergerakan udara. Jadi kalau arah dan kecepatan pergerakan udara melalui ventilasi banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan bentuk fisik bangunan. Nah, jadi di sini kalau kita melihat kemiringan atap itu akan memiliki pengaruh yang berbeda-beda, ya. Jadi kemiringan atap yang ini tidak memiliki kemiringan ya. Jadi dia itu akan kelihatan dia mana yang lebih banyak memberikan pergerakan udara ya, pengaruhnya lebih banyak dan lebih sedikit gitu ya. Kalau dia menggunakan